kita akan membahas bab 3, yaitu eksipien sediaan cair. Sediaan cair oral membutuhkan kombinasi eksipien untuk menjaga stabilitas, memperbaiki rasa, memperjelas tampilan, serta membantu proses pembuatan. Eksipien bukan bahan aktif tetapi berperan penting agar sediaan mudah digunakan, aman, dan memiliki mutu yang konsisten sampai akhir masa penyimpanan. Selanjutnya ada pentingnya memilih eksipien dalam perkembangan formulasi sediaan cair oral. Yaitu pemilihan eksipien harus mempertimbangkan kompatibilitas dengan bahan aktif, keamanan, dan tujuan formulasi. Eksipien itu dapat mempengaruhi yang pertama itu kestabilan kimia fisik, misalnya mencegah oksidasi atau pengendapan. Untuk yang kedua itu ada rasa dan kenyamanan penggunaan sehingga pasien lebih mudah menerima obat. Yang ketiga ada ketersediaan hayati terutama pada zat aktif yang kelarutannya rendah. Untuk yang keempat itu ada penampilan sediaan seperti kejernihan, viskositas, dan warna. Untuk memilih eksipien yang tepat membantu memastikan obat tetap efektif selama penyimpanan dan nyaman dikonsumsi. Selanjutnya, eksipien yang digunakan dalam formulasi sediaan cair. Eksipien pada sediaan cair memiliki fungsi yang berbeda-beda, antara lain pelarut, contohnya itu ada air murni, gliserol, propilen glikol untuk melarutkan zat aktif. Terus untuk pemanis, contohnya ada sukrosa, sorbitol, aspartam untuk menutupi rasa pahit. Dan yang selanjutnya ada pengental, contohnya ada CMCNA, santagum untuk meningkatkan viskositas dan stabilitas. Selanjutnya ada surfaktan, twin dan span untuk menurunkan tegangan permukaan dan sebagai stabilizer. Pengawet ada paraben, benzoat untuk mencegah pertumbuhan mikroba, dan antioksidan ada BHA, BHT, natrium metabisulfit untuk mencegah degradasi akibat oksidasi, dan yang terakhir ada wetting agent, polisorbat untuk membantu pembasahan partikel pada suspensi. Pemilihan kombinasi eksipien harus sesuai karakteristik zat aktif. Bahan pengemulsi. Pengemulsi adalah eksipien yang memungkinkan fase minyak dan air bercampur stabil. Bahan ini bekerja dengan menurunkan tegangan antarmuka sehingga droplet tidak mudah bergabung kembali. Contoh pengemulsi yang sering digunakan, yang pertama ada twin polisorbate menghasilkan emulsi tipe minyak dalam air. Kemudian ada span sorbitan ester sering digunakan untuk emulsi air dalam minyak. Kemudian lecitin dan gum Arab itu pengemulsi alami. Jenis pengemulsi menentukan tipe emulsi dan mempengaruhi kestabilan viskositas serta kejernihan produk. Selanjutnya ada eksipien pendukung dalam sediaan cair. Eksipien pendukung meliputi bahan tambahan yang meningkatkan kualitas organoleptik, kenyamanan, dan stabilitas. Di antaranya ada flavor, pewangi, pemanis, antioksidan, pengawet, antibusa, humektan, dan suggesting agent. Eksipien ini memastikan sediaan memiliki rasa dan aroma yang baik, tidak mudah rusak, serta tetap aman digunakan selama penyimpanan. Kedua, kita akan membahas bab 5 yang berjudul eksipien pendukung. Eksipien pendukung digunakan untuk meningkatkan mutu, stabilitas, serta penerimaan sediaan oleh pasien. Meskipun tidak memiliki efek terapi, perannya sangat penting dalam keberhasilan formulasi. Oke, selanjutnya ada antioksidan. Antioksidan bekerja menghambat reaksi oksidasi yang dapat menyebabkan perubahan warna, bau, atau potensi obat. Umum digunakan pada sediaan yang mengandung minyak atau zat yang mudah teroksidasi. Contohnya ada BHT, BHA, natrium metabisulfit, dan tocopherol atau vitamin E. Selanjutnya antibusa. Antibusa mengurangi atau menghilangkan busa yang terbentuk selama proses pembuatan atau penggunaan. Bahan ini penting untuk menjaga konsistensi volume dan mempermudah proses pengisian ke wadah. Contoh ada simeticon sama dimetil polisiloksan. Selanjutnya ada penutup rasa atau taste masking. Penutup rasa digunakan untuk menutupi rasa pahit atau tidak enak dari obat. Teknik penutup rasa bisa melalui pemberian pemanis, penggunaan flavor, atau teknologi penyalutan atau yang disebut coating. Contoh pemanis ada sukrosa, aspartam, dan sorbitol.
Flavoring agent merupakan pemberi rasa yang dapat memberikan rasa tertentu agar sediaan lebih mudah diterima oleh pasien. Contohnya seperti rasa stroberi, vanila, jeruk, ataupun mint. Sering dikombinasikan dengan pemanis untuk efek lebih maksimal. Terus pemberian aroma, yang dimana pemberian aroma itu digunakan untuk memberikan aroma khas pada sediaan sehingga lebih menarik dan lebih mudah diterima oleh pasien. Biasanya berupa minyak atsiri seperti peppermint, lemon, ataupun orange. Selanjutnya, sequestering agent bekerja dengan mengikat ion logam seperti Fe3 dan Cu2+ yang dapat memicu reaksi oksidasi atau degradasi. Sering digunakan pada sediaan yang mengandung antioksidan, contohnya ETA atau disodium ETA. Selanjutnya yaitu ada bahan perasa, memberikan sensasi rasa seperti manis, asam, atau dingin. Contohnya seperti mentol, memiliki sensasi dingin, asam sitrat, memiliki rasa asam dan penambah stabilitas pH. Dan yang terakhir sukralosa, memberikan rasa manis rendah kalori. Selanjutnya pengawet. Pengawet itu mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan mikroorganisme dalam sediaan cair, serta membantu memperpanjang masa simpan terutama pada sediaan dengan kandungan air yang tinggi. Contohnya seperti metilparaben, propilparaben, natrium benzoat, dan kalium sorbat. Terakhir, untuk kesimpulannya, excipient berperan penting dalam memastikan sediaan cair memiliki stabilitas, keamanan, dan kenyamanan penggunaan yang optimal. Meskipun bukan zat aktif, excipient membantu menjaga mutu obat melalui fungsi seperti pelarut, pemanis, pengental, surfaktan, pengemulsi, pengawet, serta antioksidan. Excipient pendukung seperti flavor, aroma, antibusa, dan sequestering agent turut meningkatkan kualitas organoleptik dan ketahanan sediaan selama penyimpanan. Dengan pemilihan excipient yang tepat dan sesuai karakteristik zat aktif, formulasi sediaan cair dapat bekerja efektif, stabil, dan lebih mudah diterima pasien.